Karena kita diberi Tuhan kesempatan, ya, di dalamnya ada waktu, ya, ada peluang, juga diberi kuasa untuk memiliki pencapaian seperti ini. Ini luar biasa. Ini harus menjadi kegembiraan kita, saudaraku. Harus menjadi kegembiraan kita. Nah, selanjutnya saudara, saya masih akan menjelaskan lagi nanti, mengulangi apa yang tadi saya kemukakan. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Pasti tokoh-tokoh iman ini, ya saudara, baik itu Habel, itu Henok, itu Nuh, ya, Abraham, dan lain-lain, pasti orang-orang yang mencari Allah. Pasti termasuk ini. Dan Allah memberi upah kepada mereka. Pasti ini dipenuhi, saudara. Memberi upah. Tetapi kalau kita melihat sejarah hidup tokoh-tokoh ini, nanti juga disebutkan yang lain, saudaraku, ya. Tokoh-tokoh yang lain, Musa misalnya, dan tokoh-tokoh iman yang lain seperti Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi-nabi. Ya. Apa sih yang mereka dapat kemudian? Coba kita periksa, apa yang mereka dapat? Apa yang Musa dapat? Apa yang Abraham dapat? Apa yang Habil dapat? Upah apa yang mereka peroleh? Ya kalau Daud memang menjadi raja, saudara. Tetapi yang lain, Abraham sendiri apa upahnya? Coba, pasti ayat ini dipenuhi, pasti ayat ini digenapi, pasti. Tetapi apa upah yang mereka peroleh? Apa yang Nuh peroleh? Kalau Henok, nah ini juga memberikan inspirasi kepada kita. Henok tidak memperoleh apa-apa, tetapi dia diangkat ke surga karena dia halak berjalan dengan Allah itu. Nah, saudara, langsung saja saya beritahu, mereka tidak mendapat apa-apa di bumi. Bahkan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Abraham bahwa ia akan menemukan negeri yang Allah tunjukkan, ternyata juga dia tidak pernah menemukan negeri itu di bumi ini. Ternyata tidak ditemukannya. Jadi mereka tidak mendapatkan upah di bumi ini. Nah, ekstrimnya kemudian kalau kita membaca ayat yang di belakang ya, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan. Ini dijanjikan bukan dalam arti upah ya. Seperti tanah perjanjian yang Allah berikan untuk Abraham itu bukan untuk Abraham tapi anak cucunya. Mereka telah luput dari pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Jadi orang-orang yang hebat ya. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ini kata penting, kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera
bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Ini ayat 35, 36, 37, 38. Dan dunia tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, di dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tadi saya katakan yang dijanjikan itu tidak menunjuk kepada upah yang dimaksud. Sedangkan yang dijanjikan di sini maksudnya upah yang pasti diterima orang yang sungguh-sungguh mencari Allah. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Imannya sudah benar-benar baik, memenuhi yang dikatakan ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mereka sudah memiliki iman ini. Mereka menjadi kekasih-kekasih Allah. Mereka menjadi sahabat-sahabat Allah. Dan Allah menjanjikan bahwa orang yang sungguh-sungguh mencari Dia ya akan menerima upah. Tapi upah apa yang diterima orang-orang ini? Lalu ekstrimnya tadi saya bacakan kesimpulan di belakang ya. Jadi kalau dikatakan di sini, kalau dikatakan di sini diejek, didera, dibelenggu, dipenjara, digergaji. Ini pengalaman hebat tokoh-tokoh iman masa lalu. Yang pasti ditulis berdasarkan dokumen lisan, bukan dokumen tertulis. Tapi pengalaman ini dialami oleh nabi-nabi. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Oke, kita baca sekarang. Masih di Ibrani, ini Ibrani 11 saudaraku. Ayat 13. Dalam iman mereka semua, ini khusus Abraham, Ishak dan Yakub, telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Karenanya mereka tidak membuat rumah permanen, walaupun mereka sudah ada di tanah Kanaan, sebab mereka menantikan janji yang satu itu, ya, bukan janji tanah Kanaan. Ya. Kalau ditulis di dalam Ibrani pasal 11 ayat 9, karena iman ia Abraham diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing di Kanaan. Ia tinggal di kemah. Ini semua sangat informatif. Dan di balik informasi ini ada kebenaran. Tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ada janji yang satu itu. Yang semua tokoh-tokoh tidak menemukan janji itu. Nah ini kalau khusus untuk Abraham, Ishak dan Yakub, saya sudah katakan, saudara, ya, dalam iman mereka semua telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ingat, Abraham, Ishak dan Yakub hanya tinggal di kemah. Bahkan ketika Sarah meninggal, diberi gratis oleh orang Kanaan di Gua Mahpela, Abraham menolak. Abraham tetap membeli. Dia bisa saja berkata bahwa tanah ini memang diberikan untukku. Pantaslah kalian kasih tanah ini. Beri gratis kepada saya. Enggak. Itu tanah yang dijanjikan untuk keturunannya. Jangan salah. Ada tanah yang dijanjikan untuk keturunannya. Ada janji yang satu itu. Nah kita teruskan. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air
Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Allah telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Saudara kalau membaca Ibrani pasal 11, Abram, Ishak dan Yakub yang sejarahnya panjang lebar ditulis ya. Dari ayat 8 ini sampai ayat yang ke-16. Bahkan 17 masih menyinggung. Ya, paling banyak, yang lain hanya disebut nama saja. Ya. Tetapi kalau Abram, Ishak dan Yakub panjang. Ya. Nah, saudara, yang saya mau katakan pada kesempatan ini adalah bahwa upah di situ bukan upah di bumi. Upah di sini bukan upah di bumi. Kalau Yesus berkata, nabi-nabi dan orang-orang benar ingin mendengar apa yang kamu dengar, ingin melihat apa yang kamu lihat. Mereka menantikan itu. Ini perlombaan, mereka melihat. Nah, banyak orang ikut perlombaan yang tidak wajib. Ya. Saya termasuk orang yang telah menghabiskan tahun yang cukup panjang untuk ikut perlombaan yang tidak wajib. Ya. Harga diri, uang, prestis, memiliki barang ini, barang itu. Ya. Dan kalau ingat begitu menyesal saya, saudara. Tapi ya sudah, untung masih masih terselamatkan saya. Kalau nanti kita meninggal dunia, saudaraku, kita bisa melihat setiap menit yang kita miliki itu berharga sekali. Nggak tahu bagaimana saya membagikan perasaan ini, saudara. Karena saya tiap hari ya berfantasi, berimajinasi, membuat simulasi di hadapan Allah. Bukan hanya kesalahan yang saya akui di hadapan Tuhan, tapi juga keadaanku ini sudah berkenan belum untuk mencapai iman yang sempurna itu. Kita tidak boleh sama sekali memandang upah di dunia ini. Makanya asal ada makanan dan pakaian cukup. Cukup. Asal ada makan pakaian cukup. Asal ada makanan pakaian cukup. Ini Kristen yang benar itu begini, saudara. Tapi ini sudah tidak wajar hidup seperti ini, apalagi di dunia kita yang materialistis. Sudah tidak wajar sama sekali. Tetapi ini kekristenan yang benar. Seperti hidup yang dijalani oleh Yesus. Seperti hidup yang dijalani oleh Yesus. Jadi ketika kita mulai sadar bahwa kita telah salah jalan hidup, lalu kita kembali ke jalan hidup, susah, saudara, karena kita punya irama ini. Jadi Kristen kita itu sudah salah, saudara. Saya bukan tidak bisa berkhotbah, saya cakap berkhotbah. Saya dosen ilmu berkhotbah. Tetapi rasanya
Dan faktanya memang tidak mengubah orang secara signifikan. Karena saya sendiri tidak memiliki standar kekristenan yang benar. Bukan orang jahat. Standar pendeta yang baik sudah saya capai, saudara. Tetapi ternyata kekristenan itu bukan demikian, saudara. Kalau tadi kita berkaca pada tokoh-tokoh iman itu, Habel, Henok, Nuh, Abraham, orang-orang luar biasa yang mengakhiri jalan hidup kewajaran itu. Tidak mudah tentu, di zaman itu juga tidak mudah. Di zaman kita, ya saya tidak tahu karena saya tidak hidup di zaman itu ya. Tapi saya kira lebih sulit dari ini. Tetapi inilah firman Tuhan yang suci tambah suci, ya, yang kudus tambah kudus, tapi yang jahat tambah jahat atau berlaku jahat. Nah sekarang saya mengajak saudara, mungkin tidak banyak ya, tetapi yang mau bersama saya yang juga baru sadar gitu. Tahun-tahun belakangan ini baru sadar. Setelah jemaat sekian belas ribu, bahkan bisa sekian puluh ribu, baru sadar. Wah, kalau ibarat obat itu mestinya 500 mg, kita nyeberi 50. Tambah imun tidak karu-karuan, saudara. Tidak sembuh. Dosisnya itu tidak tepat. Nah sekarang baru menemukan dosis yang tepat itu. Kita telan dulu, saya dulu harus bisa telan dulu. Dan menjalani dosis kekristenan, standar kekristenan yang sejati ini, saudara. Saya beritahu saudara, kalau kita ikut standar ini hidup kita bahagia. Benar, kita akan merdeka. Walaupun belum stabil banget itu, tapi bahagia kita. Selesai. Aku sudah mengakhiri jalan hidupku. Luar biasa, saudara. Saya harap ke depan 1, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan, tahun ke depan, wah saya lebih stabil. Ya, saya bisa membagikan firman ini, saudara. Tadi kalimat selain jumpa Yesus kekasih hati, benar nggak sih jadi kekasih hati kita? Kita panggil Bapak itu, dia merasa nggak bahwa kita itu anaknya? Ada nggak jalinan itu? Aku percaya padamu. Tapi Allah merasa nggak bahwa dirinya kita percayai? Aku memuliakan engkau, aku meninggikan engkau. Allah rasa nggak dirinya ditinggikan, dimuliakan oleh kita? Sebenarnya ketika Yesus berkata dia di Injil Matius pasal 6 ayat 19 ya, kumpulkan harta di surga bukan di bumi. Itu sudah jelas. Jadi kamu tidak mengharapkan apapun, upah apapun di bumi ini. Jadi ketika orang berkata, Tuhan aku mau ikut engkau kemanapun engkau pergi. Di Lukas pasal 9 itu, Tuhan berkata serigala mempunyai liang burung, mempunyai sarang. Tapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Kamu ikut aku, kamu harus hidup seperti aku hidup. Ketika orang berkata, atau memberi pernyataan, atau kesediaan, mau ikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Yesus jawabnya mestinya boleh atau tidak boleh, ya atau jangan. Tapi Tuhan tidak menjawab itu. Yang respon Tuhan adalah serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya aku tidak menjamin loh kamu nyaman hidup. Kalau meminjam ucapan Paulus, penjara dan sengsara menanti aku. Hidup sebagai tawanan roh. Saudaraku,
hidup sebagai tawanan roh. Jangan kumpulkan harta di bumi. Sebab di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Ini saya tidak lebay, saudara. Tadi kita membaca Ibrani pasal 11. Kalau kita runut membaca dari ayat 1 dan seterusnya, ini kan sudah sebulan, saudara, mungkin lebih. Yang terus di Ibrani pasal 11 ini. Ini boleh diberi judul upah di keabadian. Upah di keabadian. Atau upah yang sejati. Nah, saudaraku, kita harus memikirkan ini. Tetapi saudara, hari ini manusia rata-rata duniawi. Kita pun juga telah menyerap unsur-unsur duniawi sehingga tanpa sadar kita ini memiliki perasaan juga terlanjur duniawi, saudara. Ya. Makanya kalau kita serius mau mengubah diri ya, seperti yang dikatakan Mazmur pasal 1 itu, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau mereka Taurat Tuhan, kita firman, kita renungkan terus. Abraham, ya. Abraham itu kehilangan hidup, dia tinggalkan kampung halaman, sanak famili. Wah, saudara, kok ini tidak diajar gitu, saudara? Ya, kok nggak diajar begitu gitu? Nanti kalau mungkin ada yang berkata, Pak, kalau kita mengajar begitu siapa yang mau ikut? Iya sih, mungkin nyaris tidak ada yang ikut. Tapi kalau tidak, ya pembicara seperti saya berkhianat kepada Tuhan. Sudah terlanjur juga saya dengan lifestyle saya begini. Nah, sekarang mau mengubah juga berat, saudara. Terlanjur punya jas-jas yang bagus, batik-batik yang bagus ya. Kalau seandainya saya boleh pakai baju putih saja, saya pakai baju putih saja khotbah. Enggak perlu harus bagus, mesti pakai baju bagus, enggak perlu, saudara. Sudah terlanjur punya fasilitas ini itu. Seandainya tidak pun, kalau dari dulu membiasakan diri sederhana, mestinya bisa. Kenapa tidak bisa? Saya baru bertemu dengan beberapa teman atau sahabat kemarin, hamba Tuhan, lalu diantaranya hadir seorang pengusaha yang mencintai pekerjaan Tuhan, juga mengasihi saya. Hari Minggu dia berkata, mestinya untuk orang seperti Pak Eras itu rumahnya jangan begitu. Rumah saya luasnya tidak lebih 180, 140, 160 saya malah nggak pernah tahu. Mestinya Pak Eras itu minimal 300 meter. Sempat berkata begitu. Waduh Pak, tuh terima kasih. Udah cukup Pak, sudah cukup. Memang berat ya rumah saya juga. Kalau pulang itu parkir juga susah, lewat 2 mobil juga susah. Tapi itu enggak masalah sama sekali. Enggak masalah, bersyukur masih punya rumah. Banyak kok orang enggak punya rumah, saudaraku ya. Itu baru selesai saya kredit 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, tuh 3 tahun atau 2 tahun setengah yang lalu baru selesai. 2017 ya. Ya, baru selesai. Enggak apa-apa. Tapi seandainya saya sudah mengerti kebenaran waktu itu, mungkin saya lebih benar, lebih militan. Tapi belum terlambat, saudara. Nah, terus terang juga saya ada pesimisnya, saudara. Pesimisnya. Ya, saya sadar bahwa apa yang sedang saya jalani, yang saya pahami, dan yang saya jalani ini berat. Saya juga mengatakan, Tuhan, aku rasanya tidak sanggup ini untuk hidup seperti Yesus. Jadi kalau Yesus hidup pada zaman sekarang, dia bagaimana? Itu yang saya contoh. Apakah bisa ya Bapak? Tapi aku sudah mengambil keputusan. Aku memilihmu. Aku bukan mau setengah gila atau gila. Aku mau gila beneran. Ekstrim banget. Ya. Karena kalau melihat tanggung jawab umat pilihan tadi, ya,
Ibrani pasal 11 ayat 40. Tanpa kita mereka tidak lengkap, tidak sempurna artinya tidak lengkap. Kita yang ditunggu. Maka di ayat berikutnya banyak saksi yang mengelilingi kita. Ayo kamu bisa Eras, ayo. Makanya saya mengajak saudara yang mau. Kalau saya bilang, saya katakan tinggalkan dunia, bukan lalu kita meninggalkan pekerjaan istri. Enggak, kita masih menikmati makan gula manis, rendang yang lezat. Ya, tapi ingat ini COVID-19 ini ya, kita harus betul-betul menjaga fisik. Saya menjaga fisik, saya menjaga makan, serius. Olahraga tiap hari pasti. Ya, tidur saya usahakan cukup. Kalau dulu jam 2, jam 3 saya bangun, sekarang saya tidak. Saya tidur jam 11, kadang-kadang pasti suka lewat ya. Tapi bangun jam 6, setengah 7, jam 5. Lalu baru saya menyiapkan waktu untuk berdoa. Karena imun kita harus kuat. Ya. Kita punya pasangan hidup, kita nikmati hidup bersama istri. Kita nikmati, tapi hati kita tidak terikat. Saudaraku, enggak terikat. Benar kita mau pindahkan hati kita di dalam kerajaan surga. Ya saudaraku. Nah, saya mengajak saudara yang mau tinggalkan dunia. Jangan harap dunia itu membahagiakan kita. Nah, kalau kita lihat berita ketegangan negara Armenia dan tetangganya, di belakangnya ada Turki, belakang yang selain ada Rusia, lalu ketegangan Yunani dan Turki, lalu masalah Taiwan dan Cina, lalu perang dagang, lalu provokasi Amerika dan RRC. Aduh, saudara. Belum COVID, belum dunia bisa menghadapi krisis ekonomi lebih berat ke depan. Banyak masalah. Banyak masalah. Belum di dalam negeri sendiri kita juga menghadapi COVID-19. Pemerintah berjuang untuk mencukupi kebutuhan pangan. Sementara itu ada kelompok-kelompok tertentu yang masih mau merongrong kewibawaan pemerintah. Ada orang-orang jahat yang mau mengutamakan kepentingan kelompoknya sendiri. Bisa menghancurkan NKRI, tapi biasanya alasannya demi negara, padahal cuma demi kepentingan sendiri. Ini dunia tidak jelas. Ya, makanya saya mengajak saudara untuk mempersiapkan diri. Ya. Yang sering saya katakan, kita ini mau sungguh-sungguh berkemas-kemas, saudara. Kristen yang sejati. Saya mengajak saudara untuk ikuti terus khotbah saya. Saya khotbah ini live saudara, bukan tapping. Perasaan saya mengalir bersama saudara. Dan saya membayangkan Anda di depan saya. Tadi saya ketemu dengan seorang ibu yang mengatakan bahwa dia tunjukkan fotonya. Lihat Pak, kalau saya kebaktian saya pakai pakaian rapi. Saya pakai sepatu. Saya dandan. Saya seperti di gereja. Waduh, pantesannya. Beliau berkata, saya hancur hati. Aduh, Firman. Ya, diberkati. Serius. Nah, ini yang saya ajak saudara-saudara berbuat begitu. Pasti ke depan saya akan menyampaikan firman yang akan lebih mengubah saudara. Ya, saudara juga harus mendoakan saya supaya saya yang pertama hidup benar ya. Lalu tubuh sehat ya. Tuhan lindungi saya dengan proteksinya ya. Supaya saya bisa menjadi berkat saudara. Nah, kekristenan yang benar itu begitu. Memang fokusnya hanya langit baru, bumi baru. Dan kita hidup di dunia ini, kita menjadi kekasih Tuhan. Dan untuk menjadi kekasih Tuhan ya, mengerti kehendaknya, mengerti rencananya. Itu problem kitanya di situ. Masalah kitanya di situ. Ya, sementara kita menghadapi banyak masalah yang lain ya, kita harus ya penuhi saudara. Banyak orang punya masalah. Aduh, banyak orang susah sana sini saudaraku. Aduh, kita ikut ke bawah susah saudara. Banyak ke bawah susah. Apalagi saya pendeta ya,
dianggap kaya gitu, ada duit. Seperti pendeta lain yang udah terkenal kayak Pak RS banyak duit, padahal kan belum tentu, saudara. Suka meratap saya, aduh kasihan nih, tapi bisa buat apa saya? Nah, ini yang saya lakukan. Saya mengajak saudara untuk mengerti kebenaran. Ya, ada pasti mendapat upah, pasti. Dan upah kita di kekekalan. Mestinya kita menantikan nanti di pengadilan nama Anda disebut. Aduh, indah sekali. Kalau saudara di dunia ini difitnah, namamu dirusak, dia dijelek-jelekin lah, atau Anda mungkin tersisih dari antara anggota keluarga saudara atau dari keluarga besar saudara. Tidak masalah. Nah, satu kali di hadapan pengadilan Tuhan, kita dipanggil. Dan baru tahu siapa kita ini. Nah, itu memberi motivasi kita untuk hidup lebih bersih. Kita mau mempersembahkan apapun yang kita miliki untuk Tuhan. Tidak semua kebenaran bisa diajarkan dalam satu kali pertemuan seperti ini. Pasti ada butir-butir istimewa, kalimat-kalimat istimewa yang saya utarakan dan itu akan mengena. Tapi nanti di lain waktu ada lagi kalimat yang lain. Walaupun kelihatannya khotbahnya sama. Tidak mungkin sama, saudara. Jangan ragukan soal bahan khotbah yang saya miliki. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Tetapi kalau saya masih ada di sini, bicara saya terus menggedor saudara untuk memindahkan hati di surga. Karena memang banyak saudara belum move on. Tapi orang merasa sudah move on. Konyolnya itu sombong lagi, merasa sudah rohani. Aduh, gimana ya? Saya saja merasa masih banyak yang harus saya kejar, saudaraku. Makanya saya harap saudara ikuti terus khotbah saya. Ulangi lagi khotbah seperti ini, saudaraku.